Advent yang ketiga. Di antara 4 minggu Advent, minggu Advent ketiga agak spesial. Karena minggu Advent ketiga disebut sebagai minggu sukacita. Kalau orang main penggambaran lilin-lilin, ada 4 lilin, 3 lilin ungu dan 1 lilin pink. Dan pink atau merah muda itu lambang sukacita. Orang sering menyebut lilin pertama, lilin Advent pertama lilin Nabi, kedua lilin Bethlehem, ketiga lilin gembala, joy atau lilin sukacita, lilin keempat lilin malaikat, lilin peace. Kalau lilin pertama hope, lilin kedua lilin love. Nah, orang juga sering menyebut ini adalah Minggu Gaudete. Jadi Happy Gaudete Advent Sunday. Sering orang mengucapkan seperti itu. Minggu ketiga ada di tengah-tengah Tale Besadiki. Karena karakter juga minggu-minggu Advent adalah juga kehidupan yang sebenarnya sama dengan minggu-minggu sengsara. Ada perenungan tentang dosa-dosa, tentang pertobatan. Ada sedikit jeda di minggu ketiga. Bergembira, bersukacita karena tuh Natal so dekat. Jadi ini di minggu ketiga, kurang 1 minggu lagi Natal itu tiba. Nah, saudara-saudara, di hari minggu Advent yang ketiga ini kita disodorkan bagian pembacaan yang mungkin bagi kita pendeta mau khotbah apa di Matius pasal 1 ini. Itu cuma punung deng daftar-daftar. Orang sering dengar daftar-daftar seperti ini pada saat apa? Pada saat ada apa? Ada orang mati. Saya sebagai pendeta kalau memimpin ya mesti dengar ini daftar riwayat hidup dari yang akan dikuburkan. Untuk mengetahui dari mana asalnya, tetapi juga tentang segala sesuatu yang telah dilakukan. Karena silsilah itu, riwayat itu tidak hanya sekedar mau menyampaikan ini dari mana, tetapi juga apa yang dilakukan. Sering di duka kita terpesona mendengar DP riwayat, dia kutip keturunan ini. Kalau orang Bantik, keturunan Mungisidi, nak gampang itu keturunan Walter Mungisidi, pahlawan. Tapi mungkin ketika datang disebutkan ini ada salah satu dari keturunannya, dia Pak Mabo. Dulu tuh DP papa itu Pak Mabo, Pak Samuel bilang orang berbisi-bisi. Oh, dia kote pe saudara itu Kang, dia kote pe om itu Kang, DP papa kote itu, tak sangka itu. Macam-macam orang pikiran timbul, atau dia mati sebagai orang yang jahat. Padahal dia papa, dia keturunan ini semua orang gereja, orang baik. Kayak pada jadi begitu. Atau dia keturunan, katuk Kang, nak sangka dia. Biar katuk dia orang tua begitu, ternyata dia ada hidup di jalan yang benar. Itu manusiawi. Ketika orang memberikan tanggapan-tanggapan seperti itu. Saudara, berapa bulan lalu ada duka di Bukit Moria. Yang meninggal gontung, masih nyong-nyong. Kung pigi orang-orang dari Sion pigi di Bukit Moria. Waktu itu sudah SK. Dorang bilang, Ibu Pendeta, kenapa tuh orang-orang Sion? Orang-orang Sion, kenapa tuh Ibu Pendeta yang mau pergi di Sion?
Kita bilang, kita sengke, setahu kita ada banyak sengke itu dibantikan. Karena kita anak basudara lintong sengke dah kaweng, kita papa sengke, kita mama lintong. Jadilah mereka keluarga sengke lintong. Siapa dia itu nah? Oh, dia papa petinju Pam Sengke, Michael Sengke. Kemudian orang mulai menanyakan, sebenarnya ini pendeta orang apa dang? Ini kita orang Minsel, kita orang Tontemboan. Pak Yopi bilang, sebenarnya kok tuh Sengke dulu di sini, kok ada bikin kenakalan, kondong usir, pergi kata di kampung, segala ju ini Pak Yopi ini, asal-asal. Karena arti itu Sengke itu penggulingan. Pak pikir-pikir, ada kebenaran kah? Di Sengke di sana kan juga banyak toh. Tapi saya beberapa kali saya ke Kinali, banyak Sengke di sana. Namanya so Sengke, kita anggap ya itu orang Sengke, bukan Sengke J atau Y, Sengke. Kita pergi di Pondang lagi, ada Sengke kotek di Pondang. Datang di Bukit Muria, ada Sengke, teliti, Sengke Bantik sama dengan itu Michael Sengke. Jadi orang kemudian pikir ini jadi penting itu mengetahui silsilah, tapi kurang mau dapat tahu keturunan keberapa itu, kong dapat itu satu opa itu. Ketika dia banyak anak, 12 anak, pergi di mana-mana dan satunya mungkin ada di Bantik. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kalau kita kemudian meneliti silsilah kita, riwayat kita, maka kita harus berbesar hati. Karena ada torang penenek moyang Pambae, ada torang penenek moyang Panjaha. Kita pe opa, pe mama, pe papa, rom bilang, ini pe opa itu jangan berani dia lihat jam kerja kong ada anak-anak muda di jalan. Dia ambil cambok, kong pukul. Pokoknya apa tuh mau bilang itu, Pambae itu atau Panjaha. Tapi ternyata Pambae untuk tujuan, Panjaha untuk tujuan kebaikan. Nah saudaraku, Alkitab menyodorkan. Jadi kalau ada yang bilang Kejadian, dia menyodorkan satu sajian daftar tentang bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan segala kebesarannya, dengan segala kemuliaannya. Tetapi juga ternyata perjanjian baru dibuka dengan satu daftar silsilah yang disebut sebagai buku silsilah. Mungkin agak beda dengan apa yang disodorkan oleh Lukas, karena silsilah ini yang dipakai oleh Matius sama dengan silsilah-silsilah yang kita baca dalam perjanjian lama, kata yang dipakai oleh penulis. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka mengatakan bahwa silsilah atau daftar dalam perjanjian baru lebih besar lagi, lebih mulia lagi dari apa yang ditampilkan oleh perjanjian lama. Nah, saudara, bagi penginjil Matius, silsilah ini penting karena dia mau menyampaikan satu berita di dalam Injilnya yang akan berbicara tentang penggenapan dari apa yang disebutkan dalam perjanjian lama. Kalau berbicara tentang penggenapan, maka itu perlu bukti. Apa bukti? Mana bukti bahwa benar-benar Yesus itu datang dari apa? Dari keturunan Raja Daud. Karena nubuatan Nabi bahwa akan datang seorang dari turunan Daud yang kerajaannya dia tak akan berakhir. Dia juga perlu membuktikan bahwa benar-benar yang akan dia tulis itu, yang akan diberitakan sebagai sebuah kabar baik, itu benar-benar adalah
pemenuhan daripada janji Allah. Oleh karena itu kita membaca, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Penunjukan kepada Daud menunjukkan tentang pemerintahan, tentang takhta, dan penunjukan kepada Abraham menunjukkan tentang pemenuhan terhadap janji Allah kepada Abraham yang dinanti dengan penuh kesabaran. Kalau kita nonton film Only Son, saya tidak nonton di bioskop, saya rindu untuk nonton itu, tapi karena jauh di sana saya buka saja di YouTube. Kalau di Alkitab tidak ditampilkan bagaimana reaksi-reaksi daripada Sarah ketika lama sekali menanti. Abraham itu ditekan terus oleh Sarah. Bagaimana? Ini Tuhan ada janji begini, kenapa sampai sekarang belum. Abraham mungkin hampir putus asa. Nek tak mau bilang apa Pak Sarah, karena dia so angko kemari itu Sarah dari tanah kelahiran dan pergi di tempat di mana yang akan Tuhan tunjukkan. Yang dinanti begitu lama, datang Ishak, tetapi ternyata bukan Ishak. Dan pemenuhan janji itu nanti ya berapa tahun kemudian, berbilang ribuan tahun kemudian, karena ada 42 keturunan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi pertama bahwa ini silsilah yang ditampilkan oleh penginjil Matius begitu penting untuk mendapatkan kepastian bahwa yang dia beritakan itu betul-betul datang dari keturunan Daud, dan dia adalah anak keturunan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub melalui Yehuda. Kalau bicara soal Yehuda tidak dapat dipisahkan daripada Daud. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mau menghadapi Natal kok disodorkan ini silsilah. Ya, satu orang itu silsilah, satu orang pergi di orang mati. Tapi ini orang menghadapi ini kelahiran, kita disodorkan tentang silsilah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, silsilah ini begitu penting bagi kita karena di dalam silsilah ini yang ada 42 keturunan. Di situ sudah masuk macam-macam model orang. Ada orang yang taat, ada orang yang setia, ada orang yang jahat, ya? Ada orang yang dari luar, bukan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi berpikiran bahwa yang diselamatkan hanya mereka yang ada, ya, mereka yang dari keturunan Yahudi. Yang di luar mereka adalah kayu bakar di neraka. Mereka yang diselamatkan itu hanya laki-laki. Aku bersyukur ya Tuhan, karena aku tidak diciptakan sebagai orang kafir dan aku tidak diciptakan sebagai perempuan. Itu doa setiap pagi dari laki-laki Yahudi. Bukan main. Dong kira dong dah pica dari batu kan? Padahal dah lahir dari perempuan. Bersyukur karena tidak dilahirkan sebagai perempuan. Kalau tidak ada perempuan tidak akan ada laki-laki. Tapi juga begitu sebaliknya. Jadi bagian ini tidak memberitahukan kepada saya dan saudara-saudara bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang kelahirannya kita akan rayakan. Dia datang untuk semua orang, bukan hanya pada kalangan-kalangan, pada golongan-golongan tertentu. Kita perhatikan, dalam kehidupan masyarakat Yahudi, perempuan itu tidak dianggap orang, dia dianggap sesuatu, something. Dia bukan someone tapi something. Dia sama dengan ini yang dipunyai oleh orang tuan-tuan, sama DP keledai, domba, kerbau. Tapi kenapa ini Matius mau menampilkan
hal ini. Padahal Matius itu adalah orang Yahudi. Dia adalah pemungut cukai. Berbeda dengan Lukas. Lukas adalah penulis bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Kita sudah tahu Abraham siapa. Kita sudah tahu Ishak, Yakub. Sekalipun Yakub dengan tipu dayanya. Yehuda. Kemudian di situ ada perempuan Tamar, kemudian Rahab, kemudian Rut dan Batseba. Di antara 4 perempuan ini hanya satu yang baik-baik, hanya Rut. Tapi Rut itu orang baik-baik, tapi dia orang Moab, orang di luar Israel. Tamar itu adalah perempuan sundal. Begitu juga dengan Rahab. Batseba disebutkan sebagai Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Tidak disebutkan ya, istri Daud. Sudah Joko bilang, orang kan kalau di daftar riwayat itu, oh Tuhan siapa dia bilang semua itu ya. Toh? Orang kalau di orang mati, siapa dia bilang semua itu? Kalau orang membaca daftar riwayat hidup, seolah-olah orang bilang masih sembunyi jatuh apa yang tidak perlu mau bilang, tidak usah bilang. Tapi ini Matius lantang dia bilang dari istri Uria. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi para perempuan yang tidak mendapat tempat tapi diberi tempat dalam silsilah. Orang asing yang tidak diberi tempat tapi diberi tempat. Apalagi orang-orang yang amoral. Tapi ternyata orang bilang apa? Itulah realitas. Yesus yang manusia secara biologis datang dari orang-orang seperti itu dan tidak ditutupi oleh penginjil Matius. Kemudian dia juga tidak datang dari orang-orang yang setia. Karena dari keturunan-keturunan raja. Ini Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Yotam, Yotam memperanakan Ahaz. Kemudian ada Manasye, Amon. Orang-orang yang menyembah berhala, yang karena tindakan mereka kemudian orang Israel itu dibawa ke pembuangan. Tapi ternyata ada orang baik kemudian melahirkan orang jahat kemudian melahirkan orang baik. Tapi karena Allah setia pada janji, dari keturunanmu Daud akan bangkit seorang raja yang pemerintahannya, tahtanya tidak akan berakhir. Oleh karena itu, sekalipun dengan segala keberadaan yang tidak dapat diterima oleh akal kita manusia, masa Tuhan Yesus seorang Mesias datang dari orang-orang seperti itu. Tetapi siapa yang mau membendung kehendak Allah? Siapa yang mau membendung pilihan Allah terhadap orang-orang tertentu? Tidak ada. Allah mengerjakan sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan rencananya. Maka lahirlah Yesus Kristus yang dijelaskan itu. Jadi ada 3 bagian ya, dari Abraham sampai Daud, Daud sampai pada masa pembuangan sampai pada masa Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau mau berkhotbah dari Matius pasal 1, mau berkhotbah dari Kejadian sampai di Wahyu, jadi memakan waktu. Tetapi ada hal yang kita lihat di sini, bahwa Yesus Kristus datang sebagai perwujudan kasih Allah yang datang dari berbagai latar belakang kehidupan, yang menunjukkan realitas kehidupan saya dan saudara-saudara. Dari situlah juga kita datang, dari berbagai hal yang melawan kehendak Tuhan. Tapi kemudian kalau orang bilang begini, oh boleh Joko TN, oh kita sedangkan ini begini, sedangkan dia ini begini.
Jadi apa yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Apa yang tidak perlu kita buat, ya kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bagian ini disodorkan kepada kita di Minggu Sukacita ini. Kita bersukacita karena Yesus datang di tengah-tengah realitas kehidupan saya dan saudara-saudara. Dia datang dari berbagai macam orang dengan ketaatan, kesetiaan, tapi juga dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Kita bersukacita karena Yesus mau merasakan tentang kita. Yesus mau menyelami apa yang dihadapi oleh manusia. Dan oleh karena itu dia taat menjalani. Taat menjalani dari atas, kong kasih turun ke bawah. So turun lagi, kong datang lagi di Bethlehem, lahir lagi di sebarang lagi di palungan. Bukankah itu sesuatu yang sungguh-sungguh sangat-sangat rendah? Tapi dia tahu realitas kehidupan manusia juga ada seperti itu. Jadi kita tidak perlu rasa bagaimana orang ini datang dari kalangan bawah. Kita bilang, kita lihat kok cuma tukang, ibu. Bersyukur karena itu keturunan Yesus. Yesus itu keturunan daripada Yusuf, si tukang kayu. Jadi bersyukur tukang-tukang itu, karena dia keturunan. Dia kan dibilang kan, Injil bilang ya keturunan Yusuf si tukang kayu. Kita bersyukur karena ya Yesus mau menyelami segala sesuatu yang ada pada kita. Kita bersukacita. Tetapi juga bagian ini hendak mengingatkan kita tentang kesetiaan. Karena juga ini adalah perwujudan daripada kesetiaan janji Allah kepada manusia. Maka kita pun terpanggil untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia. Untuk melakukan bagian kita. Taat dan setia ketika pesan-pesan daripada perayaan-perayaan menyambut Natal di Advent itu. Bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera. Orang hidup baku-baku baik, baku-baku sayang. Kita belum mau dapat bilang ini bahasa Bantik ini. Kita masih mau belajar lagi, cuma belum fokus. Kita takut mau bilang jangan tak salah. Ya. Jadi itu baku-baku baik, baku-baku sayang, ya, sebagai jawaban kita, kesetiaan kita. Tapi juga bagian berikut, kalau orang dipanggil menjadi alat Tuhan sebagai pelayan khusus. Kalau kita dipanggil menjadi anggota tim kerja, menjadi UPK di kolom, jangan orang bilang, kita kasihan kok enggak ada apa-apa. Kita enggak layak, enggak ada apa-apa. Kita bisa mungkin tidak punya seperti yang dipunyai orang lain, tapi kita punya ide, kita punya tenaga, kita punya talenta. Itu yang kita persembahkan. Ada yang punya uang, tapi ada yang punya semua. Dia punya uang, dia punya ide, dia punya talenta. Itu yang diminta oleh Tuhan. Tapi ada lagu, walaupun tak besar talentaku, ku persembahkan kepada Tuhan. Jadi bagian ini mau saya ingat orang ya, nanti jadi orang besar pun kita terlibat di dalam karya Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala sukacita untuk menyambut kedatangannya di dalam dunia, sekaligus juga kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jemaat sekalian, kita dengarkan puji-pujian yang terakhir. Kami persilakan dari Jemaat Kolom 1 untuk membawakan puji-pujian.